warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aristiono Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Agraria yang telah memberikan kesempatan kepada kami tim materi kedua yang bertindak sebagai moderator. Saya sendiri atas nama Farhana Nurul Iwani, penyaji atas nama Arif Mikrazul Akbar, pembahas 1 Azra Nugraha, pembahas 2 Fikri Pradiva Aju, juru kamera Anita Surya Pamungkas, yang dimana akan membahas tentang skripsi yang berjudul Dampak Kegiatan Redistribusi Tanah pada Kawasan Tanah Adat Studi di Desa Ino 2, Manokwari, Papua Barat. Langsung saja kepada penyaji dipersilakan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengambil 5 poin penting pada video skripsi yang dijalankan pada materi 2 menit ke 21 sampai 40 menit. Yang pertama itu sertifikat tanah berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum dan sebagai bukti kepemilikan tanah supaya pemilik merasa aman untuk memanfaatkan tanahnya. Tetapi pada kasus di desa Inos ini, walaupun sudah memiliki sertifikat dan membangun rumah di atasnya, kalau membuat masalah maka tetap pemilik hak wilayah. Hal ini sesuai dengan teori konflik karena bertentangan dengan tradisi pertanahan di Indonesia, di mana seharusnya pemilik sertifikat memiliki hak penuh terhadap tanahnya. Yang kedua, tidak adanya sertifikat mengancam kelangsungan hidup masyarakat. Sesuai dengan teori konflik, masyarakat merasa tertekan karena tidak diberikan sertifikat dan harus membayar terlebih dahulu untuk mendapatkan sertifikat tersebut dengan harga yang tinggi. Yang ketiga, untuk melakukan redistribusi tanah, syaratnya harus tanah negara. Dalam hal ini, tanah wilayah dilakukan pelepasan dari tanah negara dari kesepakatan antara masyarakat hukum adat dengan negara. Hal ini sesuai dengan teori pilihan rasional. Pemerintah dan masyarakat hukum adat terlibat dalam sebuah transaksi di mana masing-masing pihak ekspektasi atau harapan pemerintah diharapkan memberikan perlindungan hak, sedangkan masyarakat hukum adat diharapkan untuk menyetujui pelepasan hak tanah supaya masyarakat di sana memiliki sertifikat untuk kesejahteraan hidup masyarakat di sana. Yang keempat, masyarakat yang masih banyak mengeluh dengan belum diberikan sertifikat dan tidak ada tindakan dari kantor pertanahan Papua. Sesuai dengan teori konflik, kantor pertanahan perlu lebih proaktif dalam mengelola dan menyelesaikan masalah untuk mengurangi ketegangan dan mengatasi keluhan masyarakat, karena wewenang dan kekuasaan yang tidak merata menjadi salah satu faktor yang secara sistematis menimbulkan konflik dan berdampak terhadap jaminan hak serta kelangsungan hidup masyarakat. Yang terakhir, proses jual beli tanah pasti memerlukan pihak berwajib supaya mengetahui proses tersebut secara adil dan memilih gugatan di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan teori ini menekankan bahwa individu dipengaruhi oleh interaksi sosial dan norma yang ada. Pihak yang berwajib berperan dalam menetapkan dan menegakkan norma dan standar jual beli, memastikan semua pihak memahaminya untuk mencegah konflik dan gugatan. Sekian. Terima kasih kepada penyaji yang telah memaparkan materi. Selanjutnya saya persilakan kepada pembahas pertama untuk memberikan argumen, kritik, saran atau pertanyaan kepada penyaji. Izin bertanya kepada penyaji, tadi bahwasannya di poin pertama Anda menyebutkan sertifikat berfungsi sebagai kepastian hukum dan sebagai bukti kepemilikan tanah supaya pemilik merasa aman. Pertanyaan ini saya berkaitan dengan teori konflik sebagai substansi. Yang pertama itu, berbagai perubahan yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan berpotensi menimbulkan pertentangan yang harus meneras di antara unsur-unsurnya. Yang kedua,
kedua, setiap unsur dalam masyarakat memberi sumbangan bagi terjadinya disintegrasi sosial. Yang ketiga, keteraturan yang terdapat di masyarakat adalah disebabkan oleh adanya tekanan atau pemaksaan oleh golongan yang berkuasa. Yang keempat, distribusi wewenang dan kekuasaan yang tidak merata menjadi salah satu faktor yang secara sistematis menimbulkan konflik. Dan saya terkait dengan istilah penting yaitu kebijakan. Terkait di video ujian skripsi Bang Franklin menit 23, persoalannya itu jika masyarakat membuat masalah, maka akan diusir biarpun sudah memiliki sertifikat dan sudah membayarnya. Pertanyaan saya, jika sudah membayar, apakah masyarakat mendapatkan ganti rugi walaupun masyarakat tersebut masalah? Bagaimana kebijakan pemerintah untuk menanggapinya masalah tersebut? Jika diberikan ganti rugi, maka ganti rugi itu berupa apa? Bagaimana cara memutuskan hubungan antara pemilik tanah dengan tanahnya? Sebelumnya, saya pernah membaca bahwasannya yang berhubungan dengan tanah akan putus jika tanah itu sudah terjual, apalagi dengan permasalahan pertanahan yang ada di Papua. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembahas satu yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya, saya beri kesempatan kepada pembahas kedua untuk memberikan argumen, kritik, saran, atau pertanyaan kepada penyaji. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan. Di sini mungkin saya akan menambahkan menambahkan terkait dengan poin 1 tadi yang cukup menarik juga untuk dibahas dari penyaji, yakni tadi yang diusirnya orang-orang yang sudah memiliki sertifikat jika membuat masalah ya di sekitar masyarakat tersebut. Jadi sertifikat ini kan tujuannya yakni memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa aman. Tetapi kenapa jika dia membuat masalah di sekitar masyarakat tersebut itu akan diusir? Dan juga jika kita berkaca dan mengaitkannya dengan teori neofungsional, yakni perlu kita kenali terlebih dahulu apa itu substansi teori atau sifat-sifat teori dari neofungsional. Yakni yang pertama, masyarakat merupakan sebuah sistem yang relatif mandiri yang terorganisasi melalui interaksi antar bagiannya. Yang kedua, keseimbangan sistem dan integrasi sistem dipahami dengan asumsi bahwa masyarakat tidak berusaha mencapai kondisi itu. Yang ketiga, terdapat beberapa tingkat integrasi kebudayaan, kepribadian, dan sistem sosial. Yang keempat, yang cukup menarik dan mungkin lebih dikaitkannya dengan kasus poin pertama tersebut, yakni terjadi interaksi antar elemen yang menghasilkan ketegangan dan provokasi bagi hadirnya perubahan. Kenapa saya memilih poin yang keempat ini? Karena di antara masyarakat tersebut terjadi ketegangan dan juga provokasi, yakni akan diusirnya orang yang membuat masalah di sekitar masyarakat tersebut, walaupun dia sudah memiliki sertifikat. Terima kasih. Terima kasih kepada para pembahas yang telah memberikan pertanyaan kepada penyaji. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada penyaji untuk memberi tanggapan. Tadi pertanyaan Mas Adra tadi, Mas bisa dulu Mas tadi. Jadi kan di video deskripsi Bang Frank itu bilang dia kan persoalannya jika masyarakat ini membuat masalah maka akan diusir biarpun dia ini sudah memiliki sertifikat dan sudah membayarnya. Pertanyaan aku tadi, jika sudah membayar
apakah masyarakat mendapatkan ganti rugi? Walaupun masyarakat tersebut membuat masalah, bagaimana kebijakan pemerintah untuk menanggapi masalahnya? Jika diberikan ganti rugi, maka ganti rugi itu berupa apa? Kalau masyarakat diusir, ketika dia diusir dia dikasihkan dulu juga. Dikasih Pak. Dikasih. Siapa yang kasih? Di pihak pemerintahnya. Pemerintah semua. Yang mengusir siapa? Yang memberi ganti rugi siapa? Pihak pemerintah dari kantor pertahanan. Nggak ada anggaran untuk ganti rugi. Nggak ada. Mereka tidak menyediakan uang. Mereka nggak ada ganti rugi. Nah, kamu jawab ya ada ganti rugi. Tidak, kamu harus jelaskan tidak ada ganti rugi. Baru kemudian dijelaskan logika. Tidak ada ganti rugi. Mereka tidak akan menyediakan dana untuk ganti rugi. Terus kemudian kamu jelaskan faktanya tidak ada ganti rugi. Kemudian kamu jelaskan alasannya kenapa tidak ada ganti rugi. Mainkan logikanya. Kamu pakai teori apa? Saya bantu nanti. Pakai teori apa? Dari pilihan Pak. Teori pilihan rasional. Ya. Apa kata kuncinya dari pilihan rasional? Pemerintah dan masyarakat berkepentingan terlibat dalam sebuah transaksi di mana masing-masing pihak ekspektasi atau harapan pemerintah diharapkan memberikan perlindungan hak, sedangkan masyarakat hukum adat diharapkan untuk menyetujui pelepasan tanah. Teori pilihan rasional itu kekuatannya pada dua, preferensi dan ekspektasi. Ya. Jadi kalau kita gunakan teori pilihan rasional itu kekuatannya ada dua, preferensi dan ekspektasi. Preferensi itu prioritas. Siapa yang harus didahulukan, siapa yang dibelakangkan. Siapa yang dahulu, siapa yang kemudian. Itu preferensi. Ekspektasi itu harapan. Harapan para pihak. Ya. Oleh sebab itu nanti kami jelaskan bahwa preferensi dan ekspektasi para pihak itu berbeda satu dengan yang lain. Preferensinya kepala adat beda dengan preferensinya masyarakat. Ekspektasinya kepala adat berbeda dengan ekspektasinya masyarakat. Oleh sebab itu ketika masyarakat diusir, maka pertama itu akan bertentangan dengan ekspektasi masyarakat dan tentu akan menimbulkan konflik. Jadi dari teori rasional bisa pindah ke teori konflik. Tapi ekspektasinya kan sudah berbeda itu. Sehingga kemudian menjadi benar ketika kemudian pemerintah tidak menyediakan ganti rugi. Karena itu karena ada uang itu dibayarkan kepada masyarakat, kepada pemerintah adat, bukan kepada pemerintah Republik Indonesia, bukan kepada kantah. Sehingga kalau biaya masyarakat dirugikan, maka kemudian nanti akan muncul ke pengadilan perdata antara masyarakat melawan kementerian adat. Nah, saya sudah bayar untuk 18 juta misalnya. Kemudian sekarang saya diusir, tapi kemudian masuk ke pengadilan perdata. Masyarakat adat menggugat pemerintah adat. Kata belakangnya begitu. Kan saya menggunakan teori pidana sebenarnya. Teori pidana sebenarnya kekuatannya dua, preferensi dan ekspektasi. Yang berikut, pembahas berikut.
teori konstitusional itu maksudnya pada provokasi dan pencegahan. Ketika ada orang diusir, kita akan menghubungkan orang yang diusir bagaimana dengan konteks provokasi dan pencegahan. Ada orang sudah bayarnya 500 juta, 200 juta, kemudian diusir. Bagaimana dengan konteks provokasi dan pencegahan? Dengan menggunakan teori fungsional. Jadi kamu bisa jelaskan bahwa peristiwa pengusiran itu sebuah provokasi. Ketika kepala adat menganggap bahwa yang bersangkutan bersalah kemudian diusir, peristiwa mengusir itu provokasi. Provokasi itu kemudian menimbulkan ketegangan. Ketegangan antara siapa? Antara yang diusir dengan yang diusir. Itu yang kemudian harus pertahankan. Kalau tidak bisa dicegah, diselesaikan. Diselesaikan dengan dua cara, dengan secara adat, musyawarah, berunding, diskusi, atau secara hukum, bias, maksudnya pengadilan. Kemudian mereka saling usir. Itu tidak mudah. Oke, Baik, terima kasih kepada penyanyi yang sudah berusaha menanggapi pertanyaan dari para pembahas dan Bapak Aristion Nugroho yang sudah membantu. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.